Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 26 November 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berhenti Menanti. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal yang ke-130 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami diberikan hikmat bijaksana, bagaimana kami bisa menanti yang benar dan tidak menanti yang salah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berhenti untuk menanti. Ada satu peristiwa, seorang prajurit Jepang yang ada di sebuah negara waktu pendudukan, dan tatkala itu peperangan itu sudah usai, perang dunia. Namun karena prajurit Jepang ini sudah ada di dalam hutan dan dia merasa peperangan itu masih terjadi, sampai sekian lama waktunya dia bertahan di dalam hutan tersebut. Sementara sesungguhnya perang sudah usai, perdamaian sudah terjadi. Dia menantikan pertolongan, ataupun dia akan bertahan untuk terus berperang. Maka kita boleh menyebutkan bahwa ini adalah sebuah penantian yang salah, karena peperangan sudah usai. Sahabat seperjalanan, penantian apa lagi? Sewaktu kita menantikan sesuatu yang tidak bisa kita harapkan, menantikan orang berubah, lalu kita tunggu 1 tahun, 2 tahun. Yang terjadi bukan perubahan yang terjadi. Yang terjadi adalah dia semakin buruk, semakin rusak, dan semakin mengecewakan dan menyakitkan hatimu. Sahabat seperjalanan, menerima orang di dalam segala kekurangan satu hal, tapi mengharapkan seseorang berubah, maka itu adalah hal lain lagi. Perubahan hanya bisa terjadi dari orang bersangkutan, dan tentunya Tuhan bisa juga mengubah orang tersebut dari buruk menjadi baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita berharap kepada manusia yang tidak sempurna, maka yang terjadi adalah kekecewaan demi kekecewaan. Tatkala kemudian harapan positif yang kita perjuangkan, yang terjadi kondisinya semakin buruk, maka yang terjadi bukan lagi kekecewaan, tapi rasa sakit demi rasa sakit yang semakin menyakitkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia yang tidak pasti ini, kita tidak bisa mengharapkan yang namanya manusia. Bahkan jangankan orang lain, kita berharap kepada diri sendiri yang berubah untuk menjadi lebih baik pun seringkali kita tidak mengalami perubahan. Padahal kendali untuk perubahan dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Sewaktu kita melakukan sebuah kesalahan, kita berharap bahwa kita akan sanggup melakukannya, namun berkali-kali jatuh kembali di dalam lubang yang sama. Bahkan semakin lubang, semakin dalam, semakin masuk jatuh ke dalam lubang yang lebih dalam lagi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berhentilah untuk menanti, berhentilah untuk berharap kepada pribadi-pribadi, situasi yang memang salah kita berharap. Kita berharap masa lalu bisa berubah, menantikan perubahan masa lalu, itu sesuatu yang tidak mungkin. Masa lalu adalah sesuatu yang sudah terjadi di waktu terdahulu, dan kita tidak mungkin mundur ke belakang. Sahabat seperjalanan, orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah, yang mempercayai Allah sebagai pribadi dan Tuhan yang mengatur alam semesta, mengatur keadaan, yang mampu merubah segala sesuatu di dalam kuat kuasanya, dan sewaktu kita menantikan, mengharapkan Allah, maka kita akan mengalami kekuatan demi kekuatan yang baru. Apa yang firman Tuhan katakan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Diulang kembali bagian ini dengan kalimat yang sama, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Sahabat seperjalanan, sewaktu melihat ayat yang ke-6 di dalam Mazmur 130, itu bukan tercetak 2 kali, tetapi memang ditulis 2 kali. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada mengawal pagi, diulangi kembali kalimatnya, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Sahabat seperjalanan, kalau sahabat seperjalanan yang punya tugas dan profesi sebagai security, sebagai satpam, maka sepanjang malam
Sahabat perjalanan itu harus berjaga-jaga dengan kehati-hatian dan tidak boleh tertidur, tidak boleh terkantuk. Rasa awas sekalipun kantuk itu sedemikian kuat, maka kita harus melawannya sampai pagi menjelang, namanya juga pengawal malam. Pagi menjelang, maka selesailah tugas kita. Bagi mereka yang mengantuk mengharapkan datangnya pagi bagian-bagian keamanan, itu sebuah penderitaan yang luar biasa. Lebih daripada mengharapkan pagi, namun yang jelas pagi itu akan hadir. Kita tunggu pasti malam ini kita menjaga, kalau saudara sebagai security, mengharapkan pagi, pasti pagi terjadi. Jadi artinya terkadang alam saja, siklus alam pagi siang malam itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Namun manusia sulit untuk diharapkan. Pada ayat yang ke-7 dikatakan, berharaplah kepada Tuhan Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, sedemikian banyak orang yang terluka, sedemikian orang yang tadinya bersemangat kemudian menjadi putus asa. Karena harapannya, karena perjuangan hidupnya dikandaskan karena kita berharap kepada mereka satu persatu. Ada orang tua kecewa kepada anaknya setelah kasih dan kebaikannya, cintanya diungkapkan kepada anak. Namun anak kemudian tidak menunjukkan sebuah balas jasa kepada orang tuanya di masa tuanya. Ada istri yang mengharapkan suaminya mengalami sebuah perubahan, yang terjadi bukan berubah, namun berubah semakin buruk. Ada kemudian pengusaha yang berusaha untuk memulai kembali sebuah usaha yang baru, tatkala usaha yang sebelumnya mengalami krisis, kemunduran. Namun kita berjuang, toh kerjasamanya dengan manusia, bukan dengan malaikat, bukan dengan Tuhan. Maka kemungkinan berhasil bisa terjadi, kemungkinan gagal pun bisa terjadi. Seandainya kemungkinan gagal terulang kembali bahkan lebih buruk, maka kita juga akan mengalami kekecewaan. Sahabat seperjalanan, ada pasien juga yang berharap kepada dokter. Namun dokter kemudian setelah melakukan apa yang terbaik yang sanggup dilakukan, dia juga bukan Tuhan. Dokter juga punya keterbatasan. Pada saat operasi dokter mengatakan peluangnya itu 50-50. Bisa hidup, bisa menjadi lebih baik, atau bisa selesai pada saat dilaksanakan operasi. Beberapa sahabat seperjalanan punya pengalaman seperti demikian. Setelah dilaksanakan operasi, kemudian berproses semakin buruk, orang yang kita kasih kemudian meninggal dunia. Sahabat seperjalanan, apa yang kita harapkan dalam dunia ini? Kita memang tidak boleh pesimis. Kita tetap membuka peluang bahwa orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita harapkan bisa mengalami perubahan. Namun jangan taruh 100% harapanmu kepada manusia, karena yang punya kualitas 100% hanyalah Tuhan. Di bawah Tuhan segala sesuatunya di bawah 100%, bahkan lebih buruk daripada 100%. Ada yang minus, bukan lagi 10%, 20%, tapi minus berkali-kali lipat. Itu yang terjadi. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, kita akan mendapatkan kekuatan baru demi kekuatan baru. Dan kita akan siap menghadapi kekecewaan yang diakibatkan dunia. Namun Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jangan salah menanti. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang dalam menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi yang berharap dan menanti secara penuh kepada Tuhan, dan tidak menaruh harapan kami kepada manusia dan keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, nantikanlah dan berharaplah hanya kepada Allah, amin.